Oke. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Oke, kita bahas dulu judulnya. Alkitab berkata, ada domba tapi hilang. Oke. Kenapa dikatakan perumpamaan domba yang hilang? Ini ilustrasi, saudara. Bukan seakan-akan domba itu yaitu saudara dan saya. Bukan, ini contohnya. Karena domba itu punya karakter, sehingga anak-anak Tuhan bisa makan dengan domba. Tetapi bukan domba yang sebenarnya. Nah, maksud saya sampai sini ya. Jadi kalau saudara domba yang sebenarnya, maka saudara akan nggak bisa kerja. Saudara kan nggak bisa ngomong, karena domba yang sebenarnya nggak bisa ngomong, betul ya? Tetapi karakteristik domba itu yang Tuhan mau bahas. Tuhan mau kasih tahu siapa domba-domba ini. Maka dikatakan Matius 18 ayat 12 sampai 14, boleh buka Alkitabnya semua, Bapak Ibu sore. Saya akan bacakan ayat 12, saudara yang 13 dan 14. Saya bersama-sama dengan Anda. Matius pasal yang ke-18. Oke, sudah ketemu? Ayat 12 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan yang ke-12, Bapak Ibu yang ke-13, nanti 14 sama-sama. Oke, mari kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 12. Perumpamaan tentang domba yang hilang, Matius 18 ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saudara, 23. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Sama-sama 14, 23. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak ini hilang. Haleluya. Perumpamaan tentang domba. Kembali ke slide-nya. Domba yang hilang dikasih contoh sama Tuhan kepada umat manusia. Domba dan kambing itu berbeda karakter. Kalau kambing suka tanduk, ada senjatanya, ada tanduknya. Kalau domba nggak ada tanduknya, nggak ada senjatanya. Jadi saudaraku, kita belajar sama-sama apa arti domba yang hilang. Oke? Domba yang hilang berkata dicari sama Tuhan, sama tuannya. Kenapa? Karena Alkitab mencatat di ayat 12, kalau 100 ekor domba dan 1 ekor sesat, maka 99 ditinggalkan, dia pergi mencari yang satu yang sesat. Sampai sini nangkep dulu ya. Kenapa dicari? Karena dia kehilangan domba. Alkitab mencatat ketika domba itu hilang, maka tuannya atau gembalanya mencari yang sesat tersebut. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ada catat slide-nya Pak. Dikatakan karakter domba itu, sama-sama lihat ke depan. Domba itu tidak memiliki alat serang. Saya sudah sharing tadi. Penglihatannya rabun, hanya dapat melihat jarak dekat. Tidak pandai cari makan, mudah tersesat, sulit mengingat jalan. Dan jika terluka perlu ada yang merawat. Jika tidak, mereka akan mati. Intinya, domba ada hewan yang lemah dan tidak dapat hidup tanpa gembalanya. Saya ulangi sekali lagi. Saudara dan saya diibaratkan domba. Amin. Tapi kita harus cek, apakah saya sudah domba atau masih belum? Atau masih kambing? Atau jangan-jangan serigala? Alkitab berkata ciri-ciri domba itu tidak memiliki alat, senjata dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya tanduk. Pernah lihat domba? Semua pernah lihat domba? Dan dia butuh gembala. Dia tidak bisa hidup sendiri dikatakan. Dia sulit mencari makan. Dia harus punya orang yang bisa memberikan makan, yaitu gembalanya sendiri.
Maka Yesus datang ke dunia untuk mencari domba-domba yang hilang. Alkitab berkata sedikit yang terpilih, banyak yang terpanggil. Saya berdoa di tempat ini kita semua orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya berdoa orang-orang yang di tempat ini adalah orang-orang yang benar-benar punya karakteristik yang Alkitab bilang sebagai domba. Bukan domba sebenarnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya di tempat ini selalu diingatkan Tuhan, ajari mereka untuk cinta sama aku. Kenapa dikatakan demikian? Karena domba itu hanya berharap kepada gembalanya. Gembala kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Gembala saudara dan saya adalah Yesus Tuhan. Makanya saya dan tim pengembalaan di tempat ini selalu mengarahkan ayo kepada Kristus. Berharap kepada Tuhan Yesus. Cinta kepada Yesus, tidak ada yang lain. Kalau saudara belum ketemu tentang pengertian domba ini, maka saudara akan gampang tersinggung, sakit hati. Senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Iya kan? Kenapa? Belum mengerti karakteristik domba itu gimana sih? Hanya sembarangan ngomong. Ada di Jakarta tapi, karena ini Bekasi. Itu gembalanya tidak cari dombanya yang hilang katanya. Ada di Jakarta di sini kan, katakan amin. Amin. Terus saya tanya sama gembala itu yang saudara gembala itu domba atau kambing? Aku nggak tahu Pak. Kayaknya kambing kali, suka nanduk dia soalnya. Suka ceritain di belakang, ngomong gosip. Oh kalau gitu gak usah dicari, itu kambing berarti. Betul nggak? Ada nggak dari kita? Carilah kambing-kambing domba, hanya domba dikatakan. Itu seorang itu. Gak apa-apa. Ini dia. Nah. Harus bisa semua, katakan amin. Amin. Gembala bukan hanya bisa khotbah, saudara. Gembala itu semua harus bisa, katakan amin. Amin. Dan menghidupi firman. Kalau kita berbicara karakter Tuhan, kasih Kristus itu sempurna. Amin. Tapi jangan pernah salah cek sama Tuhan. Alkitab makanya baca firman. Kalau Anda tidak baca firman, maka akan tersesat. Contoh, apakah kasih Tuhan itu sempurna? Ya? Kalau kasih Tuhan sempurna, kenapa dia membalikan? Contoh, bersaudara menangkap maksud saya, membalikan meja di bait Allah. Hah? Kenapa coba saya mau tanya? Gak ada kasih dong dia. Halo, ini Tuhan atau hantu sih? Betul gak masih mulut? Gak ada kasih Tuhan Yesus. Hei keturunan budak, orang munafik kau. Seperti kuburan kau. Mana Tuhan Yesus punya kasih? Halo, kok gitu kasih Tuhan ya? Sempurna loh katanya Tuhan Yesus loh. Salam pada dia. Kayaknya bajunya keren banget ya. Miracle Service Menara apa itu namanya? Jakarta. Monas. Mana kalau begitu kasih Yesus? Saya mau cek nih, gimana nih kira-kira? Kalau nenek pada waktu itu Aki ada di situ, pasti bilang Tuhan Yesus kejam ya? Betul nggak? Kejam loh. Ngeri banget meja kayak gitu tuh, ada makanan semua di situ dilempar sama Tuhan. Pasti semua bilang ini sesat ini Tuhan, udah tinggalkan aja Yesus. Gak mungkin kita nyembah Tuhan Yesus, gak mungkin. Pergi aja yuk. Mana maksud saya? Makanya jangan kasih sesama manusia dengan kasih saya. Saya gak mau mengasihi Aki dengan kasihku. Kalau aku mengasihi Aki dengan kasihku, maka aku ambil keuntungan dari dia. Percaya gak? Karena ini benih dosa di sini, saudara. Sudah dipulihkan Tuhan saya, sehingga saya gak mau mengasihi dengan kasih Madika. Saya harus mengasihi Aki dengan kasih Kristus. Apa maksud saya Bapak Ibu? Kalau kasih saya akan munafik sama Aki. Saya akan bilang, Ki, luar biasa loh Aki, gimana bisnisnya lancar ya Ki? Lelenya banyak Ki, boleh gak kita 10 ekor Ki? Itu kasih munafik. Kalau kasih Tuhan Yesus, Aki mau bisnis, mau orang kaya, mau apapun, kalau dia salah Ki,
harus bertobat loh, nggak boleh begitu. Nggak boleh gosip loh. Anak Tuhan Yesus nggak boleh gosip. Walaupun dia maaf kasih perpuluhan ke kita 100 juta. No, saya tidak mau terpengaruh dengan nilai rupiah. Karena saya orang yang pernah jatuh cinta sama uang. Saya udah ngomong Bapak Ibu berapa kali. Saya pernah dibohongin sama iblis tentang rupiah, saudara. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanan-pelayanan di mana Tuhan tuntun sampai hari ini. Ada nggak pengkhotbah hitung-hitungan? Ada. Pendeta ada. Hah? Ada. Kalau orang kaya naik mobil BMW, Shalom Ibu Bapak. Gimana kabar Bapak? Saya Ibu. Aduh, nggak apa-apa Bu. Bapak nggak pernah ke gereja ya? Nggak apa-apa. Yang penting semangat ya Bu. Maaf. Menurut Anda benar nggak ya? Halo, benar nggak seperti ini kata-katanya? Salah saudara. Masa yang penting semangat? Nggak pernah beribadah, nggak pernah cinta Tuhan? Semangat aja. Oh, masuk neraka saudara. Percaya nggak? Saya tegaskan di tempat ini masuk neraka orang-orang begini. Tidak ada di dalam surga orang munafik. Tidak ada di dalam surga pikirannya pikiran maaf yang jahat. Maaf, minggu kemarin Ibu kayaknya nggak bawa perpuluhan. Lupa ya? Ya, saya ingatkan Ibu ya. Haleluya, ini gembala apa ya? Gembala domba atau gembala kambing ini? Maaf, saya pernah nggak tanya Bapak Ibu udah bawa perpuluhan belum? Pernah nggak? Pelayan Tuhan di sini ada nggak? Halo, ada orang di sini? Emang gereja ini nggak pakai uang untuk ngapa-ngapain? Pakai ya? Tapi pernah nggak saya minta sama saudara? Ini saya tegasin saudara supaya saudara bertumbuh. Kalau hanya terus beribadah setiap minggu nggak ada gunanya kalau tidak bertumbuh. Pernah nggak saya tanya Bapak Ibu? Belum perpuluhan ya? Pernah nggak? Tidak pernah saya tanya Anda tentang perpuluhan, tapi saya ajarkan perpuluhan. Anda berurusan dengan Tuhan kalau tidak memberikan perpuluhan. Itu saja. Simple. Tapi saya nggak mungkin, Bang Agus. Kayaknya Bang Agus mau kasih perpuluhan. Pernah Bang Agus saya gitu? Nggak pernah ya? Sorry. Cek gembala saudara ini gembala yang benar atau tidak sih? Tuhan menuntun kita atau tidak sih? Gimana gini? Kalau dikit-dikit tersinggung. Tapi di Jakarta bukan di sini ya? Jakarta. Dikatakan domba itu tidak memulai alat serang, maksudnya tanduknya, penglihatannya rabun. Terus dikatakan intinya domba adalah hewan yang lemah dan tidak dapat hidup tanpa gembala. Garis bawah saudara. Saudara ingat, kalau kita domba tidak akan pernah bisa hidup tanpa Yesus. Oh ya Pak, saya selalu memikirkan Yesus kok. Oke, kalau Anda memikirkan Yesus, kalau masih sakit hati, Anda bukan memikirkan Yesus, Anda memikirkan iblis. Loh, iblis yang sakit hati loh. Perempuan yang kau tempatkan di sisi gue inilah yang mengajari aku. Ini namanya karakter dosa. Ini karakter iblis. Kenapa maksud saya? Kalau ada orang bilang saya benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus, tapi maaf ketika kau punya masalah, kau cari dukun, kau cari solusi dari orang, minta tolong dengan orang, maaf, engkau bukan ketemu namanya orang-orang yang mengandalkan gembala, yaitu Yesus Kristus. Tapi sih nama saudara gue, ayo sama-sama bertumbuh kita di tempat ini. Lalu bangun si Joy gara-gara kencang suara. Pukul lagi ya Naya. Pak Gembala pelankan sedikit suaranya. Iya kan? Nangkap saudara ya. Ayo kita sama-sama bertumbuh, amin. Oke. Lanjut Bang. Ada ayat yang Lukas pasal 15 ayat 20 ini yang terakhir. Karena waktu adalah time. Coba ini dah. Masih jam 10. Luar biasa. Kita kecepatan berarti. Gak apa-apa biar makan lontong gitu, itu lontong enak. Tadi saya lihat Pak, ada lontong. Kecepatan. Cuma mau makan lontong? Semangat ya. Semangat ya si Abed Nego. Amin Abed. Kamu rambutnya keren. Oke. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya korelasikan dengan ayat ini saudara. Ini tentang anak yang sulung dan anak bungsu.
Karakteristiknya dia sudah menjadi anak. Katakan anak. Karakteristiknya dia sudah ada di dalam keluarga tersebut. Oke. Alkitab mencatat ayat sebelumnya, waktu anak sulung dan bungsu dibagikan hartanya setengah-setengah, anak sulung tetap tinggal di rumah, anak bungsu pergi keluar. Anak yang hilang perumpamaannya. Ketika anak yang sulung tinggal di rumah, anak yang bungsu pergi keluar, anak yang bungsu menjual semua warisannya dan berpesta pora. Oke. Setelah itu dia berpesta pora, akhirnya habislah katanya uangnya, habislah semua hartanya, dan dikatakan ayat Alkitab, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Artinya dia menyesali perbuatannya dan kembali kepada bapaknya yang sudah memberikan warisan. Apa arti dari ayat ini, saudara? Ayat ini berbicara tentang saudara dan saya yang sudah di dalam Kristus. Ada masanya ketika anak tersebut memikirkan dunia, punya hati sama seperti dunia, diizinkan Tuhan untuk masuk pada gurun. Nangkap ya? Jadi makanya ada anak-anak Tuhan masuk padang gurun. Ada masa-masa di mana dia di padang gurun itu baru menyadari ternyata gak enak di padang gurun. Perlu saudara garis bawahi, bapaknya dikatakan tidak pernah mencari dia ke padang gurun. Bapaknya hanya menantikan kapan anak itu kembali. Nangkap ya? Jadi harus clear kita dalam pelayanan ini, di dalam berjemaat di gereja. Saya selalu ingatkan saudara, firman Tuhan ini untuk kita semua. Umat Tuhan, kalau ada yang datang dan pergi, saya nggak bisa memaksa. Karena Alkitab yang saya ikuti. Kalau memang Anda anak di rumah tangga GBI Miracle Service ini, maka Anda pasti kembali. Kalau tidak kembali, berarti bukan anak GBI Miracle Service. Anggap ya? Gak apa-apa, bertumbuhlah di gereja yang lain. Yang penting jangan sampai hilang. Jangan sampai Anda nanti gak ikut Yesus lagi, gak ke gereja lagi, itu gak boleh. Ya, ini perlu saya ingatkan kembali. Setiap orang yang datang dan pergi itu mereka punya hak. Ya, semua ingat ya, semua yang ada di sini ada 2.000 orang ini. Saya sebagai gembala gak bisa memaksakan orang untuk harus hadir di sini. Betul gak Bu Murni? Dari dulu saya konsisten gak Bu Murni? Saya gak pernah telepon kan kalau orang itu gak datang. Kayak Bu Murni dari dulu 2018 dia ikut kita bareng-bareng. Kalau memang dia anak GBI Miracle Service mau bertumbuh di sini pasti dia datang. Kalau tidak berarti dia jadi gereja lain bertumbuh, nggak apa-apa. Jangan Pak Gembala, Gembala. Nanti lama-lama musik aring ding jadi itu lagi dia. Ya, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh langsung memikirkan tanda negatif ya, nggak boleh. Di sini sama-sama saya ajarkan, kita sama-sama bertumbuh. Firman Tuhan sama-sama kita dengar dan mari sama-sama kita lakukan. Kalau memang dia tidak mau di sini, nggak apa-apa, jangan tertuduh. Betul nggak? Saya pegang prinsip saudara, satu ayat ini, yang kedua tentang tahu nggak saudara waktu Yesus disalib? 12 murid setiap hari 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus mendapatkan masalah, yaitu disalib, semuanya meninggalkan dia. Saya pegang prinsip ini. Makanya Alkitab berkata, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, makanya saya selalu ingat, aku tidak pernah meninggalkanmu. Kayak saya selalu bangga sama Tuhan. Bukan berarti saya tidak peduli sama umat Tuhan, bukan di sini. Nangkap ya, jangan sampai salah lagi. Berarti Pak Gembala ini ngajarkan kita nggak peduli. Ini salah lagi jadi. Aduh, saya harus lebih mendetail lagi berarti. Bukan di situnya. Tapi kalau sudah diingatkan, dikasih tahu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ini harus kita kerjakan, bagian ini yang harus kita lakukan, dia nggak mau. Terus dia pergi. Ya, terus mau bilang apa coba?
Bu Tio gimana kira-kira saya ngomongnya? Kalau udah diingatkan, diajarkan, terus nggak mau, coba gimana kira-kira? Saya ikat dia, saya tarik di sini, apa begitu, Bu Tio? Iya kan? Ini ayat Alkitab yang ngomong, saudara. Tapi saya berdoa saudara bertumbuh di tempat ini. Amin. Saya berdoa semua jiwa-jiwa di tempat ini menjadi orang-orang yang cinta Yesus. Kalau kau cinta Yesus, pasti kau rindu berbagi kepada orang lain. Bukan uang, bukan. Kalau punya uang nggak apa-apa. Kalau Tuhan percayakan materi nggak masalah, no problem. Itu dari Tuhan semua. Jangan takut berbicara uang. Tapi kalau kau belum punya uang, dipercayakan Tuhan berkat segitu banyaknya, berikan hati saudara peduli kepada orang-orang di sekitarmu. Kayak Pak Absalom Arianja, beliau peduli sama temannya, walaupun teman istrinya. Betul ya teman istri? Ayo Pak Gem, kita coba sharing sama teman saya. Ayo dia jiwa yang bertumbuh begini. Rindu dan lapar dan haus untuk jiwa-jiwa dipulihkan sama Yesus. Dan puji Tuhan, minggu yang lalu datang. Tapi minggu ini belum bisa datang karena anaknya karena kebutuhan khusus. Jadi mungkin agak telat dan lain sebagainya, takut terganggu dan mereka tidak ikut hari ini. Tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah mendapatkan kasih Kristus dan dia mau bertumbuh. Amin. Pikirannya mulai pikiran Kristus ya. Jangan sedikit-sedikit pikirannya salah, nggak boleh. Nggak ada negatif-negatif di sini. Yang ada positive thinking. Filipi 4 ayat 8 berkata apa? Bu Junita ingat pasti. Bu Junita kencangkan suaranya. Bu Junita apa? Bu Junita? Kayaknya harus pakai mic. Ya Bapak buka aja biar lebih pas. Ini dia. Ini yang harus kita pikirkan semua. Ayo, coba Bu Junita. Filipi 4 ayat 8 ya. Coba benar nggak saya ngomong? Cek dulu pendetanya betul nggak ini? Asal ngomong atau enggak? Filipi 4 ayat 8. Itu membuktikan kita baca firman. Katakan amin. Jadi akhirnya saudara. Stop dulu. Akhirnya berarti nggak ada lagi setelah ini. Katakan amin. Kalau sudah akhirnya berarti tidak ada lagi setelah itu. Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke. Coba tampilkan lihat semua ini ya. Ada nggak di sini namanya kepahitan? Halo? Kalau tidak ada buang ya, kan? Akhirnya katanya. Oke. Ada nggak di sini sakit hati? Dikatakan. Maka pikirkanlah sakit hati. Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada dibuang ya. Sepakat sama saya ya. Apalagi yang negatif? Apalagi? Berarti nggak ada yang lagi sini negatif ya? Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Ayo kita sama-sama belajar ya. Ketika ada mulai negatif di pikiran kita, buang langsung dalam nama Yesus Tuhan. Aku mau pikiran yang seperti Alkitab ngomong. Di dalam pikiranku, di dalam hatiku gak ada yang lain selain pikiran Kristus. Katakan amin. Sepakat? Pasukan? Mau bertumbuh? Cinta Yesus? Gak ada yang lain ya? Di belakang Bu Junita siapa namanya Bu? Di belakang Bu Junita siapa? Gak kenal? Gak kenal? Kenal? Gimana ada jiwa baru datang gak? Pak Maharaja di depannya siapa namanya? Kawan dia punya saya. Coba sebut nama mana siapa? Biar orang tahu. Renjuan. Shalom gitu dong. Shalom, nama saya Renjuan. Kenapa saya katakan demikian? Inilah hati yang punya apa? Kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Betul ya? Ini cek aja saudara. Jadi jangan bilang Pak Gembala nggak peduli. Salah kalau begitu Pak. Paradigma ini dibuang. Katakan amin. Hah? Menurut saudara itu, tapi menurut kita enggak.
Nangkap ya? Kalau ada jiwa baru datang ke tempat ini, itu tujuannya datang ke sini kan Pak Gembala nanti yang ngomong, bukan saya. Nggak boleh gitu. Jemaat Tuhan yang ada di sini, yang sudah lama di sini datang, ada jemaat baru, shalom, tapi dari hati. Ya nangkap ya? Bukan dari sini saja, dari hati. Amin, shalom, benar-benar. Gimana Pak kabar? Nah, kalau kita logat Jawa, kalau orang Batak, gimana kabar Pak? Gak apa-apa, logat itu gak masalah. Betul gak Pak Maharaja? Amin ya? Haleluya. Betul gak Pak Sibulon? Betul ya? Kok maskernya ditutup bukan hidungnya? Oh hidungnya? Gitu saudara. Itu Januari kedua. Januari, salam. Tuh, Januari dengar deh. Januari marga apa? Siahan, itu ada jauh. Marga siahan. Amin ya, semangat ya. Jadi kalau ada jiwa-jiwa datang ke tempat ini, semua harus merangkul, semua harus peduli. Jangan bilang itu kerjanya Pak Pendeta. Gak boleh. Kalau Kristus ada pada kita semua sama sebenarnya. Karakternya sama. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Gak ada hanya tugas Pak Gembala, tugasnya Pak Firmando, tugasnya aku aja tuh. Kami enggak. Kami yang datang sini mau beribadah aja. Gak boleh begitu. Itu tugasnya Andre aja tuh. Sama Anita. Enggak. Semua tugasnya kita. Cuman strukturnya ada. Nangkap ya? Supaya nangkap semua ya. Oke, jadi saya kerucutkan lagi. Jadi ingat ya, tadi katakan domba yang hilang. Karakteristiknya butuh gembala ya. Butuh Yesus. Kalau dia butuh Yesus berarti ciri-cirinya ketika ada masalah, ketika ada tantangan, dia tidak cari solusi dari luar ya. Pikirannya selalu pikiran Kristus. Nangkap ya semua ya. Oke. Terus setelah itu apa lagi? Kalau dia domba, dia tidak punya senjata kekuatan. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan musuh. Betul kan? Tadi tidak ada punya apa nih? Tanduk alat serang. Kalau ada musuh datang, gembalanya yang makanya Daud dikatakan mengembalakan 3 ekor domba. Daud yang menangkap singa, Daud yang menghajar musuh-musuh domba. Ciri-cirinya berarti tidak mengandalkan kekuatan. Ingat ya, kalau kita domba ciri-cirinya begini. Tapi bukan domba yang sebenarnya. Oke, nangkap ya? Oke. Kalau kita masih memikirkan pikiran dunia seperti maaf, suka nanduk, suka negatif thinking, pernyataan-pernyataan yang gak benar, ini berarti kambing. Karena berbeda karakternya. Ya? Tapi saya berdoa di tempat ini semua karakternya domba. Yang haus dan lapar akan Yesus. Lapar dan cinta Yesus, gak ada yang lain. Mengasihi gembala gak apa-apa, tapi cinta gembala jangan. Gembala agung kita Yesus Kristus. Amin. Oke ya semua ya. Terus kalau ada anak dikatakan kalau dia pergi, dia pasti datang. Gak usah bingung. Gak usah berpikir, aduh kok bisa ya Pak Gembala nggak itu, nggak ini, nggak itu. Gak usah. Yakinkan kalau dia anak, pasti dia kembali. Kalau tidak, berarti bukan anak di GBI Miracle Service. Anggap ya. Berarti dia disuruh Tuhan bertumbuh di tempat lain, nggak apa-apa. Dia bertumbuh situ. Kita kan semua nanti satu tujuan kok, Kristus Yesus di tempat yang maha tinggi, surga namanya. Amin. Wadah ini semua kita sama saudara, makanya harus bersatu dengan gereja-gereja. Gak boleh aku denominasi ini, aku denominasi gak boleh. Kita harus saling mencintai, menghargai gereja denominasi apapun. Yang penting Yesus yang ditinggikan di dalamnya. Amin. Jangan berbicara tentang merek. Aku GBI kayak gini kok, anak kayak gitu gak boleh nih, gak boleh. Pokoknya Yesus Kristus yang kita tinggikan. Amin ya. Di tempat ini kita diajarkan yang benar, gak ada yang lain. Oke, jadi kalau ada anak yang hilang, Alkitab bilang dia datang kembali mencari bapaknya. Ya, jangan ada pikiran negatif. Oh si Anu nggak datang lagi ya, si Anu nggak usah. Doakan kalau mau saudara doakan, nggak masalah. Kalau mau telepon, nggak masalah juga. Cek kenapa nggak datang, nggak masalah. Tapi ingat, anak yang hilang pasti kembali. Amin. Dan yang terakhir Filipi 4 ayat berapa tadi? Masih ingat gak? Filipi 4 ayat berapa? 8. Ya, ingat ya, jangan sampai lupa. Ayo tiap minggu beribadah harus bertumbuh. Jadi semua yang sedang didengar yang disebut kebajikan, yang disebut suci, manis, pikirkanlah semua itu. Yang tidak dari Tuhan jangan dipikirkan lagi, dibuang langsung. Akhirkan namanya pikiran Kristus. Gak apa lagi pikirin negatif.
Gak mau lagi pikiran salah tentang suamiku, tentang istriku, tentang anak-anakku. Buang semua.